Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini di Rukol sesi praktik pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sesi yang pertama yaitu dengan coach saya Ibu Triwidiastuti dan coach Pak Himam Nur Wahid dengan tujuan coaching yaitu rencana tindak lanjut sebagai guru pembina OSN ingin siswanya sukses menghadapi OSN. Baik, bisa dimulai Pak Himam. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Himam kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Namun kebetulan saya menemui Ibu ini ada beberapa permasalahan ini, yaitu terkait target saya anak itu bisa sukses OSN tingkat nasional, Bu. Kebetulan beberapa kali tingkat provinsi itu gagal untuk menembus nasional, Bu. Jadi saya berharap Ibu nanti bisa membantu saya berkenaan dengan permasalahan ini, Bu. Bagus sekali tujuan dari Pak Himam ya, ingin siswanya sukses dalam menghadapi OSN. Kalau begitu saya ingin coba Pak Himam ceritakan apa sih yang membuat Pak Himam itu termotivasi supaya siswanya itu mendapat juara OSN, apalagi bisa sampai ke tingkat nasional? Begini, Bu. Kebetulan kan siswa yang dalam bimbingan saya itu dia memiliki target untuk bisa lolos SNPTN di UI, Bu. Jadi ada target untuk matematikanya, selain dia bisa nembus ke nasional, merupakan itu salah satu menjadi bekal dia lah untuk bisa masuk ke sana. Jadi itu targetnya, Bu. Selain dia bisa OSN nasional dan juga harapannya bisa menembus UI, Bu, untuk jurusan sains matematik, target siswa kami itu, Bu. Oh iya Pak, berarti karena siswa-siswa ini punya target untuk kedepannya ya Pak, untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang kalau bisa perguruan tinggi yang diminatinya, maka siswa itu punya motivasi yang kuat ya. Jadi Bapak sebagai pembimbingnya juga harus memiliki motivasi supaya siswanya itu dapat sukses. Kalau gitu, kira-kira apa potensi yang sudah dimiliki siswa Bapak dalam belajar untuk menghadapi OSN tersebut? Kalau saya melihat mereka itu tekun dan di bidang numerasinya bagus, dan beberapa kali memang sudah tembus ke provinsi, namun ke nasionalnya belum tembus-tembus, Bu. Artinya anak saya ini memiliki kemampuan untuk bisa tembus ke nasional, cuman untuk OSN tahun kemarin ini kok gagal lagi gitu. Jadi ya apa sih yang bisa yang menjadi ya agar siswa kami itu bisa lulus lah, bisa gitu ya. tembus OSN nasional. Saya yakin sih anak itu karena numerasinya bagus, akademik yang lainnya juga bagus, sikapnya juga bagus, Bu. Cuman inilah yang kok gagal lagi gitu. Oh ya, berarti siswa Bapak itu sebetulnya sudah punya potensi yang bagus gitu ya Pak. Kemudian punya ukuran atau punya ukuran keberhasilan yang ingin dicapai. Kalau kemarin itu hanya sampai tingkat kabupaten, provinsi ini ingin yang ke nasional gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Berarti Bapak sebagai pembina atau guru pembimbing mata pelajaran matematika ya yang Bapak ampu kan? Ya,
Bapak sebagai guru pembimbing matematika supaya siswanya itu bisa tembus menjadi juara, mudah-mudahan sampai ke nasional, berarti Bapak harus punya target atau langkah-langkah kegiatan yang harus Bapak lakukan. Kira-kira apa langkah-langkah kegiatan yang harus Bapak lakukan supaya memenuhi target tersebut? Mungkin bisa latihan rutin sih Bu. Yang pertama latihan rutin dengan bimbingan saya gitu kan, latihan rutin dan selalu terbimbing. Yang kedua mungkin anak itu bisa mengikuti kursus-kursus online sih, online yang terkait dengan matematik. Yang ketiga selain itu mungkin ada video-video pembelajaran yang terkait dengan OSN matematik di YouTube, bisa dipelajari oleh siswa sekaligus latihan-latihannya. Mungkin dengan waktu yang sering ya. Kalau kemarin itu kan 1 pekan, yang keempat ya nih Bu rencananya. Kalau ini mungkin bisa. Biasanya 1 pekan kan 2 kali pertemuan. Mungkin ini saya tambah Bu, bisa jadi 4 kali pertemuan. Itulah ada 4 yang mungkin saya akan lakukan lebih daripada sebelumnya Bu. Oh ya, berarti sebetulnya Bapak sudah punya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam membimbing anak ya Pak. Cuman mungkin yang tadinya durasinya masih dianggap Bapak masih kurang ya karena belum bisa. Jadi sekarang rencana Bapak ingin menambah durasi dari kegiatan-kegiatan tadi supaya lebih intensif lagi dalam membimbing siswa tersebut ya Pak ya. Iya Bu. Kemudian saat Bapak melakukan bimbingan terhadap rencana yang sudah Bapak buat tadi, saat Bapak itu melakukan bimbingan, adakah hambatan yang menjadi penghalang atau adakah hambatan dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Pak? Kalau saya analisa, ada itu, Bu. Salah satunya padatnya kegiatan eskul, Bu. Karena banyaknya eskul sehingga kesempatan pertemuan 4 kali dalam 1 pekan itu kurang. Yang kedua mungkin ya koneksi internet. Karena anak-anak saya ini tidak semuanya memiliki kemampuan di finansial untuk akses internet. Tidak semuanya memiliki ya kuota setiap hari lah seperti itu. Itulah yang menjadi kendala sih dalam kegiatan ini, Bu. Oh ya, berarti ada juga hambatannya ya Pak, seperti akses internet tadi ya Pak ya. Ya, ini yang agak susah ya Pak, padatnya ekskul anak ya, apalagi di sekolah kita ini memang ekskulnya itu padat, jadi anak memang harus membagi waktu ya. Mungkin kira-kira apa lah ya Pak solusi dari hambatan tersebut yang harus Bapak pikirkan, kira-kira apalah solusinya itu Pak? Mungkin salah satu itu dari beberapa permasalahan tadi ya. Yang pertama banyaknya eskul. Ya, mungkin saya minta izin kepada pembina OSIS atau wakak kesiswaan untuk mengizinkan siswa saya di setiap pekan itu 4 hari khusus untuk bimbingan Olimpiade. Nah, mungkin itu yang pertama, sehingga kan siswa saya ini bisa fokus di OSN-nya. Meskipun dia tetap ada eskul-eskul wajib yang harus diikuti. Ya, namun untuk yang ini karena fokus ya, target kan ke nasional nih Bu. Ya. Yang kedua, nah ini yang kasihan ya, karena finansial keluarga atau siswa kita kan tidak semuanya memiliki lebih ya. Nah, mungkin bisa saya manfaatkan lab komputer di sekolah lah. Kebetulan beberapa bulan yang lalu sekolah kami sudah memasang akses internet yang lumayan sih, 100 Mbps. Mudah-mudahan itu membantu untuk akses pembelajaran online siswa saya yang harus mengakses YouTube, video-video pembelajaran atau bimbel online terkait dengan
OSN sekali ya meskipun saya juga membimbing kayak gitu. Mungkin ya itulah beberapa solusi yang bisa saya pikirkan, Bu. Nah, berarti solusinya pun sudah terpikirkan oleh Bapak ya, sebetulnya dari padatnya tadi lebih mengintensifkan bimbingan tadi, sehingga Bapak bisa anak-anak itu bisa lebih fokus dalam belajar ya Pak, dengan mengintensifkan Iya. bimbingan, anak bisa lebih fokus dalam belajar khususnya dalam bimbel OSN ini. Kemudian untuk yang internet tadi Bapak juga sudah menemukan ternyata solusinya ya dengan belajar bimbel-bimbel online gitu ya Pak ya. Dengan berarti Bapak mengarahkan ya Pak ya untuk bimbel online ini. Rencananya begitu, Bu. Selain kita memberikan bimbingan secara individu kita, guru ya, untuk menambah mereka wawasan, menambah soal-soal yang mungkin soal-soalnya beda kan yang sering kita kasihkan. Harapannya target tercapai lah, Bu. Ya, semoga saja lah. Ya, semoga saja ya Pak dengan Bapak rencana tadi hambatannya sudah bisa atau tahu Bapak solusi dari hambatan itu, semoga saja tercapai. Sekarang coba apa yang Pak Himam, komitmen Pak Himam ya, apa komitmen Pak Himam dalam menjalankan rencana tadi agar kegiatan atau agar bimbingan tadi anak itu bisa tembus sampai OSN ke tingkat nasional. Tentu Pak Imam harus punya komitmen. Kira-kira apa komitmennya Bapak? Ya, mungkin bisa kita mulai sesegera mungkin. Bimbingan tadi yang 1 pekan bisa 4 kali ya, dan juga memanfaatkan lab komputer, siswa bisa lebih waktunya daripada mereka bermain atau mungkin belajar di rumah, mungkin terganggu dengan teman-temannya yang di kos. Kalau di lab sekolah mungkin bisa lebih fokus. Bisa dimulai pekan inilah insya Allah sudah sampai ya harapannya OSN tahun ini berlangsung. Ya minimal mereka tidak menghabiskan kuota HP mereka sih. Kasihan Bu. Iya. Hanya pas-pasan sedang harus ngambil video itu kan habiskan kuota banyak. Menghabiskan ya. Berarti Pak Himam itu sudah memiliki target yang jelas ya dengan membuat jadwal yang jelas gitu ya Pak. Jadi anak bimbingan itu tidak asal mencari waktu luang, berarti komitmen Pak Himam itu membuat jadwal yang jelas untuk bimbingannya ya Pak ya, dalam per pekannya ya. Kira-kira target komitmen yang Pak Himam buat itu dalam perencanaan itu akan dimulai pekan depan. Kira-kira targetnya tuh berapa bulan untuk sampai anak itu bisa bersaing dalam OSN itu? Target bimbingannya. Biasanya kan OSN itu sekitar bulan Oktober lah kan. Berarti di tahun depan ya. Tahun depan berarti cukup panjang sih. Panjang untuk tahun ini karena yang tahun ini kan gagal untuk nasional baru sampai ke provinsi ya. Harapannya dalam hampir 1 tahun kurang lah ya, target untuk bulan Oktober itu bisa dilaksanakan untuk siswa saya. Jadi ya Oktober tahun depan hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Iya, karena bulan kemarin ini ya tahun ini kan gagal. Ya, berarti target rencana tadi hampir 1 tahun, nanti baru dimulai dengan OSN tingkat kabupaten ya Pak, dulu kabupaten dulu, kemudian baru melaju ke provinsi, baru kalau tembus sampai ke nasional dalam bimbingan dalam waktu 1 tahun ya. Iya. Dalam melaksanakan rencana tadi, apakah ada rekan sejawat atau pihak lain yang bisa membantu Pak Himam dalam melaksanakan rencana tadi? Ada. Kami punya kombel matematik, ada sekitar 5 orang ya. Ya itulah yang kita minta juga untuk membantu. Meskipun saya yang lebih fokus utama ya, karena memang
untuk membina eskul OSN matematik itu saya. Namun saya punya Ya. rekan sejawat, ya saya berharap mereka juga membantu. Gitu. Ya, berarti ada rekan yang bisa membantu Bapak ya. Berarti anak-anaknya bimbel yang akan Bapak lakukan itu nggak sendirian ya Pak ya. Bimbel yang akan Bapak lakukan nanti bisa bersama dengan rekan-rekan sejawat yang satu kombel matematika, berarti melakukan satu bimbingan. Bagus sekali itu rencananya ya Pak ya. Semoga dapat terlaksana rencana untuk membimbing anak dengan target yang bagus sampai ke tingkat nasional ya. Dan senang rasanya sebagai guru ya Pak kalau anaknya bisa tembus ke tingkat nasional. Iya, sebagai guru senang. Kemudian masa depan mungkin kalau kita bisa tembus nasional berarti tadi bisa untuk masa depan anak itu juga ya Pak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Target UI ini Bu. Mantap. Targetnya. Iya. Mantap itu Pak. Ya kalau gitu, kalau seandainya rencana Bapak itu tercapai, anak itu bisa lolos ke tingkat nasional, apa rencana tindak lanjut ke depannya jika anak itu sudah berhasil ke OSN tingkat nasional? Yang pastinya kita bimbing lagi untuk SNPTN ya, untuk ke kampus, dan mungkin nanti kalau ada olimpiade yang lain selain OSN dari kementerian bisa diikutkan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, untuk sambil mengasah lagi lah Bu. Yang pastinya harapan UI bisa tembus dengan sertifikat OSN nasional tadi untuk membantu dia. Seperti itu kan, kalau SNPTN biasanya ada sertifikat untuk membantu nih, untuk menguatkan. Kayak gitu. Ya, berarti tidak hanya satu ini, tindak lanjutnya itu tidak hanya satu di OSN tingkat nasional ini, tapi bisa melakukan yang lain, OSN yang lain selain yang di Kemendikbud, olimpiade yang lain ya Pak, selain di Kemendikbud, sehingga dapat membantu siswanya. Ya, biasanya kampus-kampus yang bonafit itu mereka mengadakan ini. Ya, di universitas itu yang mengadakan ya Pak ya. Sehingga tidak hanya satu piagam yang diperoleh anak itu ya Pak ya. Mantap sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan ya Pak anaknya bisa tembus sampai ke tingkat nasional. Bangga kalau anaknya bisa tembus sampai tingkat nasional, tidak hanya untuk masa depan anak itu Pak, sekolahnya juga akan bagus itu Pak, sekolahnya juga akan bagus ya. Harapannya begitulah Bu. Jadi membawa nama baik pribadi siswa, sekolah, terutama orang tua ini. Ya, kalau kita guru ini hanya mengantarkan mereka saja. Kita juga tidak dapat apa-apa, tapi kekayaan batin kita lah, siswa kita bisa OSN nasional, bisa SN ke kampus yang bagus, kayak gitu. Itu sudah luar biasa. Bagi kita sudah bangga ya Pak ya. Cukup sampai di situ saja lah. Kita tidak minta apa-apa kan. Mantap sekali. Mudah-mudahan ya Pak berhasil dalam membimbing anaknya sukses ke dalam meraih juara di OSN tingkat nasional. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Semoga Bu. Ya, sama-sama. Semoga Bapak juga cepat merealisasikan rencana Bapak ini. Amin, insya Allah. Ya, terima kasih Bu. Saya pamit dulu. Sama-sama Bapak. Ada coaching yang kedua yang sebagai coach yaitu Bapak Himam Nur Wahid, dan sebagai coach saya Ibu Triwidya Stuti, dengan tujuan coaching yaitu coach atau saya diberikan tugas oleh kepala sekolah untuk mengembangkan koperasi sekolah ya. Jadi saya berkonsultasi dengan rekan sejawat bagaimana proses pengembangan koperasi sekolah supaya berjalan dengan baik gitu ya Bapak. Bisa saya mulai Bapak? Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Himam, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu? Sehat juga Bu?
Alhamdulillah Bapak, saya sehat. Sebetulnya saya menemui Bapak ini ada sedikit yang ingin saya curhat atau ingin sharing pendapat dari Bapak sebagai Ya, rekan sejawa di sekolah ini. Pada rapat raker kerja kemarin dengan kepala sekolah, mungkin Bapak juga sudah sama-sama dengar ya, bahwa saya itu diberikan amanah tugas untuk mengembangkan koperasi sekolah. Di sekolah kita kan belum ada koperasi sekolah. Namanya sekolah itu lebih bagusnya kan punya koperasi sekolah. Mungkin ya. saya sebagai guru mata pelajaran ekonomi, kemarin Ibu Kepala Sekolah memberikan amanah kepada saya untuk mengembangkan koperasi sekolah. Sebetulnya saya masih belum pede ini Pak, masih masih menyusun rencana gitu. Makanya saya ingin meminta pendapat dari Bapak gitu. Bagaimana saya harus mulai dari mana saya mengembangkan koperasi sekolah ini, Pak? Oke. Uh, Alhamdulillah Ibu dipercaya untuk mengurus pengembangan koperasi sekolah. Itu merupakan satu kepercayaan yang luar biasa oleh dari Bapak Kepala Sekolah. Dan ini kita berharap Ibu bisa menjalankan dengan baik. Kebetulan kan Ibu guru ekonomi nih, sesuai kalau untuk urusan dengan koperasi sekolah. Meskipun ini baru rintisan kita ya Bu, tapi berharap Ibu selaku guru ekonomi, bahkan di dalam kombel, Ibu kan ada kombel ya? Iya, ada Pak. Ya, di sana atau ekonomi ya, itu bisa Ibu kembangkan dengan rekan-rekan di sana. Luar biasa lah untuk ini kepercayaan yang diberikan oleh sekolah-sekolah. Nah, program Ibu ini untuk membuat koperasi sekolah kita hidup ini bagaimana sih menurut Ibu? Iya, saya ingin dengan adanya koperasi sekolah ini ya Pak, dengan adanya koperasi sekolah ini anak-anak yang tadinya banyak kadang minta izin Bu, pena saya habis, saya harus izin, anak itu harus berjalan keluar lingkungan sekolah untuk membeli pena, buku. Jadi dengan adanya koperasi sekolah, saya mempunyai program supaya anak-anak ini mudah untuk mendapatkan ATK, alat tulis, tidak harus keluar tapi ada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian dengan adanya koperasi sekolah itu saya ingin anak menjadi seperti labor ekonomi gitu Pak, sebagai sarana praktek belajar bagi siswa kita. Bagus itu Bu. Ya. Jadi memang kita ini kan sering lemah nih di bidang ekonomi. Dengan Ibu bisa mendirikan koperasi, menyusun rancangannya, programnya, maka itu akan bisa sebagai lab kehidupan nyata. Siswa juga bisa belajar tuh, minimal siswa tidak keluar untuk membeli peralatan sekolah. Nah, untuk merealisasikan tujuan Ibu tadi, kira-kira apa sih potensi atau kekuatan yang sudah ada pada diri Ibu? Karena ini terkait dengan ekonomi koperasi nih. Iya. Potensi yang ada pada diri saya tentu Bapak sebagai guru ekonomi, saya memiliki kemampuan bagaimana mengelola koperasi. Ya, jadi dalam praktek perkoperasian saya itu mampu mendiseminasikan ya bagaimana sih mulai dari mana membuka koperasi itu. Tentu nanti ada tahapan-tahapan dalam membuka koperasi itu dari segi kemampuan saya di bidang perkoperasian karena saya mata pelajaran ekonomi. Kemudian saya juga memiliki kemampuan untuk manajerial, mengkoordinasikan orang-orang dalam membentuk suatu organisasi. Kemudian ya saya juga memiliki kemampuan bagaimana cara
pemasaran. Berarti namanya koperasi itu tentu unit usaha, Pak. Kalau unit usaha berarti saya memiliki kemampuan dalam memasarkan supaya koperasi itu dapat berkembang atau berjalan dengan baik. Jadi praktek ini yang akan saya diseminasikan, yang akan saya bimbing ke siswa-siswa saya supaya potensi yang saya punya ini akan saya berikan ke siswa saya supaya anak-anak peserta didik saya itu memiliki kemampuan yang sama, mampu membentuk koperasi, kemudian mampu melakukan praktek pemasaran, begitu potensi yang sudah ada pada saya, Pak. Mantap itu, Bu. Karena seringkali orang memulai bisnis itu di pemasarannya yang kacau. Ya. Pertama ya mulai berjalan, tapi karena pemasarannya kurang, bahkan dalam manajemen keuangannya kurang, akhirnya bubar koperasi tadi. Nah, ini bagus ini potensi Ibu nih. Nah, untuk Ibu kan sudah punya potensi nih, yang menjadi tujuan dan motivasi Ibu untuk mengembangkan koperasi sekolah kita nih, apa Bu kira-kira? Iya, nah program yang akan saya lakukan dalam mengembangkan koperasi sekolah, yang pertama dimulai dengan mengumpulkan peserta didik dulu, Pak. Saya akan mengumpulkan peserta didik, kemudian saya akan membentuk pengurus dari koperasi sekolah tersebut. Setelah terbentuk pengurusnya, saya akan mengadakan rapat anggota, kemudian membuat anggaran dasar. Di dalam anggaran dasar itu nanti ada mulai dari permodalan koperasi, dari mana permodalan koperasinya itu, ya biasanya dari simpanan pokok, simpanan wajib, bisa dari donatur, dari pihak luar. Kemudian saya akan menentukan di situ unit usahanya. Ya, unit usahanya mungkin kalau koperasi sekolah ini saya masih dalam bentuk penyediaan penjualan unit alat tulis sekolah bagi siswa, kemudian dalam bentuk penjualan alat-alat kebersihan, kemudian bisa dalam bentuk penjualan minuman dan makanan ringan untuk siswa-siswa. Ya, nanti saya akan bekerja sama dengan pihak luar. Bagus sekali itu, Bu. Dan itu kebutuhan pokok itu, Bu, bagi kita di sekolah ya. Makanan-makanan itu, mungkin alat-alat tulis terutama nih. Pasti nih. Pasti. Selain siswa kita kan juga butuh nih guru nih. Nah, daripada pergi keluar sekolah kan kalau ada kopsis, ada koperasi siswa, koperasi sekolah bisa kita manfaatkan. Sekaligus keuntungannya untuk kita kan begitu, Bu. Nah, itu rencana saya, sangat bermanfaat bagi kita. Namun pasti Ibu tuh akan menghadapi hambatan dan tantangan yang akan timbul dalam pelaksanaan kegiatan tadi. Nah, kira-kira hambatan apa sih yang akan Ibu temui nih nanti dalam merealisasikan rencana Ibu ini? Iya, betul juga ya Pak, pasti ada hambatannya. Kira-kira menurut saya hambatannya itu ada di prakteknya atau jadwalnya Pak. Kalau namanya usaha itu kan semakin sering buka itu keuntungannya akan semakin banyak peluang orang untuk membeli ya Pak kan. Kalau ini milik siswa, jadi kendalanya itu pada jadwal piketnya. Karena kalau pertama seandainya belum ada yang menunggu atau orang pihak luar yang harus jaga, maka anak harus membukanya hanya jam istirahat saja. Jam istirahat saja dalam membuka koperasi tersebut, itu kendalanya. Kalau ada piket anak harus jaga, tentu akan mengganggu jadwal KBM-nya Pak. Jadi terpaksa untuk awal berarti kendalanya anak itu hanya buka pada jam istirahat saja gitu. Oke, memang itu kendala yang penting sih. Ya kalau koperasi kita sudah berkembang bisa kita mempekerjakan orang ya. Namun karena kita baru mulai, ya mungkin Ibu sendiri bisa mencari solusi dari hal tadi, ya kan, dari tantangan tadi, dari hambatan tadi. Kira-kira apa ya solusi yang bisa Ibu ambil lah untuk hal tadi? Ya,
Menurut saya solusinya yaitu Pak, kalau sudah berkembang dengan baik nanti minta pendapat juga dari kawan. Solusinya adalah untuk mencari orang untuk menjaga koperasi tersebut. Mudah-mudahan kita lihat dulu perkembangannya Pak. Kalau dalam 1 bulan ini memang bagus perkembangannya, maka namanya jiwa wirausaha itu harus berani mengambil resiko dulu Pak, ya kan. Jadi solusinya saya harus mencari pihak luar untuk menjaga, tapi tidak lari dari siswa yang memang ini sebagai center learning bagi siswa, tetap siswa yang berperan dominan dalam koperasi itu. Jadi orang dari luar tuh hanya menjaga, tapi dalam prakteknya tetap siswa yang mengelola koperasi itu. Nah, Ibu tadi sudah mendapatkan solusi lah setidaknya kan. Nah, kira-kira rencana Ibu kapan yang akan dilaksanakan? Nah, ini yang penting juga ini. Iya Pak, ini karena ini akhir semester ya Pak, masih di bulan Desember. Ini saya ingin merencanakan lebih cepat ini Pak. Awal semester kalau bisa sudah saya rencanakan program ini. Jadi mulai awal semester berarti bulan depan insya Allah saya akan memulai untuk melaksanakan dari program yang sudah diamanahkan dari kepala sekolah tersebut. Wah, bagus ini. Jadi lebih cepat lebih baik ya. Nah, minimal ya bisa untuk memenuhi kebutuhan sekolah kita ya. Nah, dari hal itu apa sih ukuran keberhasilan dari rencana Ibu itu? Ya. Ukuran keberhasilan dari program yang sudah saya buat ini, yang pertama namanya unit usaha, ini koperasi kan sebagai unit usaha juga ya Pak ya. Jadi ukuran keberhasilannya jika yang pertama tentu sebagai anak-anak atau peserta didik itu mampu untuk menjadikan koperasi ini sebagai sarana belajar. Jadi memang peserta didik itu mampu bagaimana sih mempraktekkan koperasi, bagaimana mempraktekkan pembukuan dalam koperasi, uang masuk, uang keluarnya, berapa saldonya, sampai di akhir bulan nanti anak-anak juga bisa atau mampu untuk menghitung berapa sisa hasil usaha dari koperasi itu. Jadi di sini dituntut anak-anak itu memang mengaplikasikan teori dari kelasnya dalam prakteknya perkoperasian, sehingga anak itu ukuran keberhasilan itu koperasi itu mampu menentukan SHU koperasi ini sekian di bulan ini, bahkan di 1 tahun sekian gitu untuk ukuran keberhasilannya. Jadi anak-anak ini keberhasilannya koperasi ini memang berkembang. Yang kedua, anak-anak memang mampu untuk langsung mempraktekkan dalam koperasi itu gitu ukuran keberhasilannya. Bagus sekali nih Bu. Nah, namun ya kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk merealisasikan rencana Ibu nih? Kan Ibu nggak mungkin bekerja sendiri kan Bu? Iya, karena ini program nggak bisa saya bekerja sendiri tentu, betul itu Bapak. Jadi di sini saya akan memanfaatkan kombel saya Pak. Dalam kombel saya guru mata pelajaran ekonomi itu ada 3 gitu. Jadi orang-orang yang bisa membantu, saya akan berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat, sesama kombel ekonomi untuk mengembangkan dari koperasi itu. Kemudian yang dapat membantu saya dalam pengembangan ini juga kerjasama dengan pihak luar, ini yang penting Pak. Semakin besar koperasi itu kalau ada kerjasamanya dari pihak luar. Jadi selain kerjasama dengan rekan sejawat, saya akan membuka kerjasama dari pihak luar. Misalnya saya bekerja sama dengan agen minuman, sosro, meletakkan meletakkan kulkasnya di koperasi itu. Jadi siswa itu lebih tertarik. Oh, ini ada minuman dingin gitu. Jadi saya akan bekerja sama dengan pihak luar seperti agen minuman. Kemudian saya akan bekerja sama juga dengan agen-agen ATK, bekerja sama dengan agen alat tulis. Jadi akan memudahkan peserta didik itu dalam melakukan pembelian barang-barang di koperasi tersebut. Itu yang akan orang-orang yang akan membantu dalam program kerja saya nantinya, Pak. Bagus itu. Jadi semakin berkembang nanti ya. Nah, tindak lanjut dari Ibu apa nih rencananya setelah koperasi itu berdiri?
Ya, kalau koperasi ini sudah berdiri, kemudian berjalan dengan bagus, perkembangannya itu bagus, mendapatkan SHU yang bagus, ya Pak. Tindak lanjut selanjutnya, tentu saya akan lebih mengembangkan 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 apa namanya mengembangkan koperasi ini gitu ya. Kerjasamanya itu akan lebih saya tingkatkan lagi, atau unit usahanya juga akan saya tingkatkan lagi ya, akan saya tambah ya. Kerjasama pihak luar itu akan saya tambah. Kemudian saya juga akan bekerja sama dengan pihak Koperindak untuk meminta izin usahanya ya, tindak lanjutnya. Kemudian yang terpenting itu dengan siswa itu mahir dalam praktek perkoperasian di sekolah dan menjalankannya, kemudian nampak oh siswa ini sudah pandai dan koperasi itu sudah berdiri, bahwa di SMA kita memiliki koperasi yang bagus dengan SHU permodalan yang sudah berkembang dan cukup besar. Tentu ini akan menjadi sarana promosi bagi sekolah kita nantinya, Pak. Jadi sarana promosi bahwa koperasi di SMA kita itu bagus, sehingga menjadi promosi untuk pihak luar, atau promosi menjadikan ajang promosi untuk orang peserta didik yang nantinya akan masuk di sekolah kita, menjadi nilai plus atau nilai tambah aset bagi sekolah kita. Itu yang saya ingin lakukan dalam tindak lanjutnya itu. Mantap sekali itu Bu. Yang pastinya kan sekolah kita semakin berkembang Bu. Iya, berkembang ekonomi, berkembang peserta didiknya, ya kan? Ya, mudah-mudahan Pak. Oke, ya semoga rencana yang Ibu planningkan ini bisa terrealisasi dengan baik dan menjadi tempat anak-anak kita belajar, baik bagi kita, ya kan? Memudahkan akses pembelian atau apa ya untuk mencukupi kebutuhan ATK itu sudah tercukupi lah, minimal. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak atas pencerahannya. Terima kasih. Jadi saya lebih terpacu ini semangat saya atas pencerahan dari Bapak. Si Bapak pencerahan. Iya. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum. Saya permisi dulu Pak, ini mau melanjutkan tugasnya. Silakan Bu. Waalaikumsalam.